Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sudah siap untuk belajar? Sudah mandi? Pasti sudah ganteng dan cantik. Untuk itu, kita hari ini akan mereview pelajaran agama untuk persiapan PTS, dan jangan lupa untuk berkomentar mengisi daftar hadir ya nak ya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar bersama dan jangan lupa kita awali dengan berdoa semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepada anak-anak didik kami dan berilah mereka pemahaman dan jadikanlah mereka anak-anak yang sholih-sholihah. Anak-anak, hari ini kita akan mereview pelajaran 1, yaitu sikap jujur. Yang kedua adalah surat An-Nas, dan yang ketiga adalah Allah Maha Pencipta. Kita hanya mereview saja sambil kita mengingat-ingat yang sudah diajarkan sama Bu Nisa ya. Nah, kita ke pelajaran 1, yaitu sikap jujur. Yang pertama, kita akan mempelajari sikap jujurnya Nabi Muhammad. Sikap jujurnya Nabi Muhammad ditunjukkan ketika Nabi Muhammad berusia 12 tahun pada saat ikut pamannya berdagang, dan ketika berdagang Nabi Muhammad adalah nabi yang sangat jujur, tidak mengurangi apapun sesuai dengan takarannya, dan ketika dititipi barang oleh orang-orang, beliau menjaganya dengan baik, tidak mengambil sesuatu apapun dan dijaganya dengan sebaik-baiknya, sehingga Nabi Muhammad diberi gelar Al-Amin. Apa itu Al-Amin nak? Al-Amin artinya adalah dapat dipercaya. Sekali lagi, Nabi Muhammad diberi gelar Al-Amin artinya adalah dapat dipercaya. Nah, contoh dari sikap jujur dalam kehidupan sehari-hari, kita harus mencontoh sikap Nabi Muhammad, yaitu sikap jujur. Contohnya, ketika kita menemukan uang, apakah boleh nak diambil? Tidak boleh. Bolehnya adalah diumumkan, karena itu bukan milik kita, bukan uang kita. Diumumkan, kalau kalian tidak berani untuk mengumumkan, biar bu guru yang mengumumkan. Yang kedua, contohnya adalah ketika ada teman kalian menemukan pensil, terus bertanya kepada kalian, apakah ini pensilmu? Tidak, harus jujur. Kalau itu bukan milik kalian, harus jujur, ini bukan milik saya. Nah, itu anak yang jujur. Contoh lagi, ketika kita ujian, kita harus menjawabnya sendiri tanpa mencontek, tanpa melihat buku, dan tanpa dibantu orang tua. Setelah ini, Bu Nisa akan membuktikan bahwa kalian adalah anak jujur atau tidak. Harus dikerjakan sendiri, itu anak yang jujur. Itu contoh dari sikap jujur. Anak yang jujur pasti beruntung. Untungnya apa nak? Kalau orang yang berbohong, sikap jujur adalah lawannya bohong. Kalau sikap bohong itu adalah merugi. Kalau sikap jujur pasti beruntung. Untungnya yang pertama disayang Allah, yang kedua adalah disayang orang tua dan guru, yang keempat pasti membawa kebaikan, dan yang terakhir adalah banyak teman. Itu adalah keuntungan dari sikap jujur yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari.
Yang kedua adalah surat An-Nas. Masih ingatkah nak surat An-Nas? Sudah kalian baca bersama-sama sama Bu Nisa tadi, dan kita baca setiap waktunya agama. Masih ingat surat An-Nas ada berapa ayat? Ada 6 ayat. Surat An-Nas artinya apa nak? Surat An-Nas artinya manusia. Surat An-Nas urutan yang keberapa ya nak? Surat An-Nas urutan yang ke-114. Dan surat An-Nas diturunkan di Makkah. Itu surat An-Nas. Kita awali dengan ayat 1, berbunyi Qul a'udzu birabbin nas, yang artinya katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Maksudnya adalah kita harus berlindung kepada Allah dari godaan setan. Setiap hari kita harus memohon dan berlindung kepada Allah. Tidak boleh menyembah selain Allah, namanya musyrik. Selanjutnya adalah ayat 2 berbunyi Malikin nas, yang artinya adalah raja manusia. Siapa raja manusia itu nak? Raja manusia adalah Allah. Ayat yang ke-3 yaitu Ilahin nas. Ilahin nas artinya sembahan manusia. Sembahan manusia, siapa sembahan manusia? Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Allah yang harus kita sembah. Kalau kita menyembah selain Allah, namanya musyrik. Tidak boleh menyembah patung, menyembah matahari, dan lain-lain. Ayat yang keempat adalah min syarril waswasil khannas. Artinya adalah dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi. Setan itu membisikkan kejahatan ke dalam hati manusia. Tidak pernah membisikkan kebaikan, pasti membisikkan kejahatan. Dan ayat yang ke-5 adalah alladzi waswisu fi sudurin nas. Artinya yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Setan itu membisikkan kejahatan lewat mana nak? Lewat hati manusia, bukan lewat telinga manusia, lewat hati manusia. Untuk itu manusia gampang sekali melakukan kejelekan karena dibisiki oleh setan lewat hatinya, bukan lewat telinganya. Itu adalah surat An-Nas ayat yang ke-5. Dan ayat yang terakhir yaitu minal jinnati wan nas, artinya adalah dari golongan jin dan manusia. Setan itu bisa berupa jin dan bisa berupa manusia. Kalau manusia melakukan kejelekan, berarti itu sama dengan setan. Untuk itu kita harus menghindari, tidak mau menolak, harus menolak perbuatan jelek, perbuatan yang dilarang oleh Allah. Nah, itu surat An-Nas. Nah, surat kita lanjutkan dengan huruf hijaiyah bersambung. Harokat, tahukah nak harokat? Masih ingat? Harokat itu adalah tanda baca dalam Al-Quran yang biasanya ada di atas huruf, di bawah huruf. Itu namanya harokat. Harokat yang pertama adalah fathah, yang kedua adalah kasroh, yang ketiga dhammah, yang keempat fathatain, kasratain, dhammatain, namanya tanwin. Yang ini namanya adalah tasydid. Yang ini adalah sukun. Sukun itu mati. Nah, itu adalah harokat. Contoh, ini adalah harokat fathah, yang ini adalah harokat kasroh, dan yang ini adalah harokat dhammah. Ini fathatain, kasrotain, dhammatain, itu namanya tanwin. Nah, ini huruf yang bisa disambung. Contohnya seperti ini.
ba, ta, sa, na, ya. Jika disambung itu sama, awal, tengah, dan akhir boleh disambung. Bentuknya seperti ini. Bentuknya ya nak ya, seperti ini. Contoh, nasyato kalau digabung jadi seperti ini. Na berada di depan, dan zayana kalau digabung adalah seperti ini, ada di tengah. Huruf selanjutnya adalah ha, khoja. Jika digabung adalah seperti ini. Ketika di awal bentuknya seperti ini, tengah dan akhir. Contohnya hasuna, kalau di awal berarti bentuknya hasuna. Yang kedua adalah dohako, berada di tengah. Ha berarti bentuknya seperti ini, dan ha berada di akhir, bentuknya adalah seperti ini. Dan selanjutnya adalah huruf sin, shin, shod, dot, ain, fa, ghain, fa, qaf. Kalau digabung menjadi seperti ini, sama. Kalau di awal, ini di awal, di tengah, di akhir. Dan contohnya adalah sabila. Sa berada di awal, contohnya seperti ini kalau disambung. Hasuna kalau disambung berada di tengah, berarti seperti ini, boleh disambung di awal dan boleh disambung di akhir. Qabado, do berada di akhir, contohnya adalah kalau disambung seperti ini. Nah, untuk huruf to, zo jika digabung adalah seperti ini. To berada di awal, tengah, akhir adalah berbentuk sama dengan asalnya, tidak berubah. Nah, contohnya adalah tola'a berada di awal, berarti sama persis, to-nya tidak berubah ya, to-nya tidak berubah. Dan azotma berada di tengah, zo-nya berarti kalau disambung adalah seperti ini. Nasyato, to berada di akhir, berarti kalau digabung adalah seperti ini, nasyato. Jadi tozo hurufnya tidak berubah jika disambung. Selanjutnya adalah huruf kaf, lam, mim, ha. Nah, jika digabung seperti ini. Contoh, halaka, ha berada di awal, berarti jika digabung adalah halaka. Lagi, wahaba, ha berada di tengah, jika digabung adalah seperti ini, ha berada di tengah. Azoma jika digabung adalah seperti ini, azoma. Dan yang terakhir adalah alif, dal, zal, ro, za, waw. Itu tidak boleh disambung. Nah, seperti ini, alif berada di awal, tidak boleh disambung. Contoh, ahada jika disambung adalah seperti ini. A berada di awal, tidak boleh disambung. So berada di awal, ro berada di tengah, berarti boleh digabung dengan sebelumnya. Zoharo jika di akhir berarti boleh digabung, disambung. Nah, itu adalah huruf hijaiyah. Kita lanjutkan dengan pelajaran 3, yaitu Allah Maha Pencipta. Al-Khaliq. Al-Khaliq ini adalah Al-Khaliq ini adalah termasuk Asmaul Husna yang artinya adalah Allah Maha Pencipta. Dan makhluk itu adalah ciptaan Allah. Nah, itu artinya Allah Maha Pencipta. Dan selanjutnya adalah apa bukti bahwa Allah itu Maha Pencipta? Contohnya adalah, nah ini ciptaan Allah adalah makhluk. Apa saja ciptaannya? Ada yang ada di langit, contohnya adalah bintang, terus matahari, planet. Yang ada di darat ada manusia, tumbuhan, gunung, dan hewan. Yang berada di air contohnya adalah ikan. Nah, dari ciptaan-ciptaan Allah itu semua ada manfaatnya untuk siapa? Untuk manusia. Nah, sikap yang harus kita miliki adalah rendah hati dan bersyukur, taat kepada Allah. Alhamdulillah, hari ini sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi